Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Pada kegiatan FGD kali ini, saya akan berdiskusi bersama kelompok 6 dari kelas PAI 12 dengan 6 peserta dan dengan 6 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator pada kegiatan diskusi kali ini. Nama saya Brigita Putri Fania Ginting, Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang. Oke, langsung aja Pak. Untuk pertanyaan pertama kepada Hanzalah Rizky. Bagaimana toleransi antar umat beragama menurut Islam? Baiklah, terima kasih pada moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanzalah Rizky. Saya dari Fakultas Kehutanan, Prodi Kehutanan. Jawabannya adalah Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, toleransi dalam Islam pada awal ditandai oleh perjanjian Hudaybiyah yang diperkasai oleh Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dan dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah. Jadi ada batas-batasan bersama yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam terhadap keyakinan maupun hak-haknya. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami adalah contoh populer dalam toleransi dalam Islam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut kepada pertanyaan kedua, Galuh Aprila Dewanti. Mengapa toleransi antar umat beragama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Galuh Aprila Dewanti dari Fakultas Kehutanan. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang di saat ini. Jika setiap orang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Dan kehidupan antar umat beragama pun akan berjalan dengan tentram dan damai. Seperti pada pengertian dari toleransi dalam beragama, yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut antar masyarakat, harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi beragama merupakan sikap menyadari bahwa adanya perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini menjadi beragam. Akan tetapi, tetap dalam kesatuan yang sama. Sebagai individu umat beragama, maka yang dapat kita lakukan adalah menghormati dan menghargai keyakinan serta kepercayaan seseorang individu lainnya yang berbeda dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Galuh. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga kepada Rahmat Agustian Arlen. Menurut Anda, apa saja yang menjadi kendala terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Agustian Arlen, saya dari Fakultas Kehutanan. Menurut saya yang menjadi kendala terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu rendahnya rasa toleransi, kepentingan politik, dan sikap fanatisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmat. Lanjut kepada Rangga Irawan. Apakah toleransi beragama disebutkan dalam Al-Quran? Jika iya, bisakah Anda jelaskan? Baik, sebelumnya perkenalkan Irawan, saya berasal dari Fakultas Kehutanan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan." Terima kasih. Baik, terima kasih Rangga.
Kita lanjut kepada Anissa Zulfa Lubis untuk pertanyaan kelima. Contoh-contoh sikap toleransi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Zulfa Lubis dari Fakultas Kehutanan. Berikut adalah contoh-contoh sikap toleransi. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, budaya, dan agama, saling tolong-menolong dan memperhatikan sesama warga masyarakat, menghargai setiap budaya dan ciri khas dan masing-masing daerah di Indonesia, tidak memaksa agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan, dan yang terakhir adalah menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, kepada Raja Sangap, dalam Islam kita memiliki batasan toleransi. Apakah yang dimaksud batasan toleransi tersebut? Perkenalkan, nama saya Raja Sangap Sejauh Nasibuan. Saya dari Fakultas Kehutanan. Di dalam Islam itu batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita. Seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Kafirun dalam ayat yang ke-6, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut, insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri kegiatan diskusi pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.